Kabar yang mantap kini yang pertama datang dari media asing yang menyebut bahwa Pak Prabowo Subianto kini bakal menjadi salah satu pemimpin berpengaruh dunia 2025, bersama dengan pemimpin lainnya, termasuklah Donald Trump, Jinping, Vladimir Putin bahkan juga Kim Jong-un. Artinya, pengaruh kepemimpinan Pak Prabowo di dunia global kini dianggap bakal setara dengan pengaruh pemimpin-pemimpin sangar tersebut. Nah, lantas apakah yang dilihat dari Presiden Indonesia ini? Pengaruh apakah yang bakal disebarnya di bumi ini? Dan siapa sajakah pemimpin lainnya yang masuk dalam daftar 10 leader pengaruh di 2025? Setelah ini kita kupas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas presiden kita dulu nih, yang baru saja masuk dalam daftar 10 pemimpin negara yang bakal menjadi paling berpengaruh di tahun 2025. Jadi sumber utamanya dari media asing yang membuat laporan yang berjudul mengenal 10 pemimpin dunia yang perlu diperhatikan pada tahun 2025. Dan lanjut dikatakannya bahwa Trump, Donald Trump, X Jinping, Prabowo Subianto, and Vladimir Putin, para player berpengaruh ini akan mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan di seluruh dunia, tulis laporan itu. Nah, karena yang dibahasnya ada 10 orang, maka kita langsung fokus saja ke Presiden Indonesia. Jadi tentang Pak Prabowo, media ini pun langsung menjuluki beliau sebagai Presiden Kebijakan Luar Negeri pertama. Dikatakan oleh media asing ini, Pak Prabowo mungkin baru dilantik pada bulan Oktober kemarin, namun ia tidak membuang waktu untuk menunjukkan prestasinya. Di mana kurang dari sebulan setelah dilantik, Pak Prabowo langsung memulai tur diplomatik mengunjungi Tiongkok dan Amerika pada minggu yang sama, dan menghadiri pertemuan puncak multilateral besar, seperti APEC, dan dengan cepat hal ini menandakan keinginannya untuk menempatkan Indonesia di jantung diplomasi internasional. Disebutkan juga oleh media tersebut, bahwa inti dari visi kepresidenannya adalah tujuan yang berani untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8%, naik dari 5% saat ini. Sebuah tujuan yang sangat disangsikan oleh para kritikus. Di mana pencapaian target itu menurut analisis media tersebut, bergantung atas upaya menarik investasi infrastruktur besar-besaran, dan meningkatkan Indonesia sebagai tujuan investasi asing langsung. Bahkan, disebutkan bahwa di tingkat internasional, Pak Prabowo sebut akan mendorong Indonesia lebih tegas dalam kelompok multilateral. Nah, kelompok seperti apakah itu maksudnya? Oke, terkait hal itu, media tersebut juga menyoroti langkah negara ini untuk bergabung ke forum ekonomi yang digawangi oleh Rusia Cina yaitu BRICS. Dikatakan bahwa pengumuman status kemitraan BRICS di Indonesia setelah beberapa hari beliau menjabat sebagai presiden, ditambah dengan deklarasi bahwa negara dengan populasi terpadat di ASEAN ini siap untuk menjadi anggota penuh, menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak takut untuk melanggar posisi yang diambil oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Joko Widodo. Kemudian dikatakan lagi bahwa, skenario yang lebih mungkin terjadi adalah Bapak Anwar Ibrahim Malaysia, akan menemukan sekutunya yaitu Pak Prabowo yang diperkirakan bakal memberikan dukungan kuat terhadap tujuan Malaysia di ASEAN. Di mana hal ini memfasilitasi investasi lintas batas konektivitas, rantai pasukan dan pembangunan berkelanjutan. Dan selaras dengan penekanan pemerintahannya pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan. Mereka juga menyoroti posisi Indonesia terkait rivalitas Cina dan Amerika di Asia Pasifik, di mana menurut media tersebut pendekatan kebijakan luar negeri Pak Prabowo memicu perdebatan soal langkah-langkah yang diambil untuk melayani kepentingan strategis nasional.
Dalam hal ini, mungkin aktivisme global Pak Prabowo menggambarkan satu kebenaran, di mana katanya para pemimpin membutuhkan dukungan kuat di dalam negeri, sehingga mereka dapat mengarahkan negaranya melalui masa-masa yang penuh tantangan. Demikian analisis dan para pemimpin yang ikut terpilih sebagai pemimpin yang bakal berpengaruh di dunia global tahun 2025 ini, adalah mulai dari Donald Trump, kemudian Xi Jinping, lanjut ada Vladimir Putin, kemudian PM Anwar Ibrahim Malaysia, PM Narendra Modi India Anthony Albanese, PM Australia Shigeru Ishiba, PM Jepang kemudian Opah Kim Jong-un pemimpin Korea Utara, dan yang ke-10 masuk pula PM kontroversial Israel yaitu Bapak Benyamin Netanyahu. Nah lo ngeri-ngeri sedap nih. Bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indonesia, salam update pertahanan.